Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika di pagi hari kita bisa bangun, merasakan udara pagi yang baru, itu bertanda bahwa kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan ini. Karena rasa yang kita punya dalam hidup adalah milik Tuhan. Karena itu di pagi hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mengawali setiap rutinitas kita di sepanjang hari ini. Karena itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di pagi hari ini atas kasih setia Tuhan yang kami rasakan sepanjang malam sampai dengan hari yang baru. Karena itu Tuhan, di pagi hari ini, kami hendak merenungkan firman Tuhan menjadi landasan sepanjang aktivitas kami di hari ini. Tuhan lindungi supaya firman yang sebentar kami dengar tidak berlalu, tetapi mendapat kekuatan dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur 46 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Dengan perikop, Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Demikian jawab pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, saya memberikan tema yang berjudul Yesus penolong hidupmu. Yesus penolong hidupmu. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kesusahan atau kesesakan atau masalah atau kesulitan dalam hidupnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang pernah mengalaminya, di mana masa sulit selalu menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita. Bahkan dalam masa sulit, bahkan masalah dalam hidup terkadang terjadi itu beragam. Ada yang sulit karena ketika tidak punya uang, ada juga yang sulit karena tidak punya pekerjaan, tetapi ada juga yang merasa sulit atau susah ketika kehilangan orang yang ia kasihi. Tetapi juga ada yang merasa sulit karena tidak dihargai orang lain atau yang lainnya. Tapi intinya bahwa setiap kesulitan atau kesusahan pastinya kita membutuhkan yang namanya pertolongan. Pertolongan baik dari seorang sahabat atau teman, orang tua, anak atau orang yang kita kenal dan lain-lain. Intinya bahwa setiap orang yang menghadapi sebuah persoalan pasti membutuhkan yang namanya pertolongan. Pertolongan yang seperti apa? Kita mau pertolongan yang cepat, tepat, dan harus terjadi pada saat itu. Tapi ketika pertolongan itu tidak terjadi pada saat itu, pasti kekecewaan yang kita rasakan. Bahkan kekecewaan ini kadang membuat kita bisa putus asa dan hilang harapan. Umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, di mana pemazmur mengalami yang namanya kesusahan, kesesakan dalam hidupnya. Di sini terlihat bahwa Yerusalem, tempat kediaman dari sang pemazmur itu, menjadi tempat yang dia pakai untuk perteduhan, dikepung oleh bangsa yaitu Raja Asyur.
ia merasakan penindasan yang sangat-sangat luar biasa ketika bangsa atau Raja Asyur menyerang dan menyergap tempat kediamannya. Hal ini menjadi hal yang sangat-sangat sulit bagi pemazmur, di mana ia harus mengalami penindasan yang luar biasa. Di tempat kediamannya sendiri, ia merasakan yang namanya kesesakan, kesusahan, tidak bisa berbuat apa-apa, dan hal inilah yang membuat ia membutuhkan pertolongan. Tetapi karena ia yakin bahwa pertolongan itu pasti datang dari Tuhan, dia mengimani bahwa Tuhan Allah yang ia sembah itu akan memberikan pertolongan dalam hidupnya. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, pemazmur percaya dan sangat-sangat percaya bahwa Allah akan memberikan kekuatan dan perlindungan. Terlihat pada ayat yang kedua, Allah berkata, pembacaan ini menuliskan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Ini menunjukkan Allah melindungi musuhnya, Allah melindungi kita dari musuhnya, Allah melindungi kita dari kesesakannya. Tetapi juga Allah memberikan kekuatan bagi setiap kita yang menjalani masa-masa kesulitan. Ini janji Allah yang diberikan Allah bagi pemazmur, dan janji ini juga akan diberikan Allah bagi kita yang berserah kepadanya. Umat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti sekarang ini, di tengah gejolak yang terjadi karena COVID-19 yang terjadi, kita juga pasti membutuhkan pertolongan, yaitu pertolongan dari Tuhan. Di dunia medis, kita memakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus jaga jarak. Itu tanda bahwa kita mau melindungi diri kita, tetapi juga orang lain. Tetapi Allah juga memberikan perlindungan bagi kita sekalian, dengan cara Ia memberikan perlindungan dalam kesesakan, dalam kesusahan, dalam menghadapi situasi seperti ini. Allah tempat perlindungan yang akan memberikan perlindungan bagi hidup kita. Selain perlindungan, Allah juga memberikan kekuatan mengatasi setiap problema dalam hidup ini, terkhususnya menjalani masa-masa proses yang terjadi dalam situasi seperti ini. Allah hadir dan memberikan kekuatan supaya kita mampu menjalani situasi seperti ini. Umat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan takut menghadapi hidup ini. Jangan pernah gentar menghadapi hidup ini, karena Allah akan melindungimu. Karena Allah akan memberikan kekuatan dalam kehidupanmu. Teruslah jalani hidup ini dengan percaya dan berserah padanya, karena di tengah situasi seperti ini, Allah akan melindungi diri kita. Allah akan memberikan kekuatan bagi setiap kita yang percaya dan berserah kepadanya. Ingatlah, terus percaya bahwa Tuhan Yesus akan melindungimu dan akan terus memberi kekuatan dalam situasi apapun. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kami tahu di pagi hari ini, karena rahmat-Mu, kami diizinkan mendengar firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan hadir supaya firman yang kami dengar tadi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami terus percaya bahwa Tuhan akan menjadi pelindung dan memberikan kekuatan dalam situasi dan keadaan apapun. Kami percaya seperti seorang pemazmur, di tengah situasi badai dalam hidup ini, kami akan terus dilindungi, bahkan kami akan terus diberikan kekuatan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami sekalian yang mendengar renungan di pagi hari ini, dengan setiap keluarga, pekerjaan, bahkan rutinitas yang kami akan lakukan di sepanjang pagi hari ini. Tuhan Allah memberkati. Ini doa kami, ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.